Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Lukas hari ini mengisahkan Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, dan hari itu adalah hari Sabat. Ia melihat ada perempuan yang bungkuk punggungnya selama 18 tahun. Lalu Yesus menyembuhkan wanita itu. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar mengajar, melainkan juga menjadi berkat dan manfaat untuk mereka yang membutuhkannya. Ia tidak hanya berkhotbah, tetapi juga melaksanakan apa yang diajarkannya. Tetapi karena hari itu adalah hari Sabat, hal itu mengganggu dan mengusik kepala rumah ibadat yang keberatan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang itu berkata penuh sinisme untuk Yesus, tetapi perkataannya ditujukan kepada orang banyak. Katanya, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Karena Yesus bahwa pengajaran itu dialamatkan kepadanya, sebab dia telah menyembuhkan seorang wanita yang sakit menahun, Tuhan Yesus memberikan reaksinya. Saudara-saudari terkasih, ketika membaca perikop Injil hari ini, saya menemukan ketidaksukaan kepala rumah ibadat itu karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Intinya, orang itu menyindir Yesus bahwa Yesus boleh saja menyembuhkan orang, tetapi cobalah jangan pada hari Sabat. Bukan perbuatan Yesus yang mereka persoalkan, melainkan karena hal itu dikerjakan pada hari Sabat, yaitu hari untuk istirahat dan menyembah serta memuliakan Yahweh, Allah Israel. Terhadap sikap orang itu, Yesus juga menjawab, bukan hanya untuk kepala rumah ibadat itu, tetapi juga kawan-kawannya. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Mereka bisa tegas dan menuntut orang lain tentang hari Sabat, tetapi mereka sendiri yang melanggar hukum Sabat itu. Apa ada yang keliru dengan yang dikerjakan Yesus dengan menyembuhkan wanita yang sudah menahun sakitnya? Saudara-saudari terkasih, peraturan hari Sabat berlaku untuk semua pemeluk agama Yahudi. Hal itu sangat diagung-agungkan oleh para pengajar agama Yahudi
yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Sayangnya, mereka sendiri tidak konsisten dan berlaku konsekuen dengan pengajaran mereka itu. Mereka menuntut orang menaati peraturan tersebut, tetapi mereka melanggarnya juga. Tuhan Yesus menunjukkan kemunafikan mereka itu. Gajah dibelangkoni, iso ngomong ora iso nglakoni. Inti peribahasa Jawa ini mengisyaratkan bahwa ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi sendirinya tidak bisa membuktikan dalam hidupnya apa yang diajarkannya. Tuhan Yesus juga tidak sekedar mengingatkan akan perilaku munafik kepala rumah ibadat dan teman-temannya yang tidak bisa konsisten dengan pengajarannya. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga mau menegaskan bahwa wanita yang sakit ini butuh dikasihani. Dia ini seorang manusia dan keturunan Abraham, bapak mereka. Mengapa tidak boleh menolong dia, sekalipun hari itu hari Sabat? Mereka lebih peduli pada lembu dan keledai yang hanyalah seekor hewan peliharaan. Martabat manusia dari seorang wanita ini harus diselamatkan. Dia itu manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan dia punya hak untuk disembuhkan. Mengapa kamu mempersoalkan hari Sabat? Hukum Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sabat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang legalistis, yaitu mereka yang melaksanakan hukum untuk hukum itu sendiri, yang tertulis itu yang harus dilaksanakan. Padahal hukum itu diadakan untuk kesejahteraan manusia, bukan? Untuk tatanan hidup yang baik diperlukan aturan dan hukum, tetapi aturan itu tentu memiliki pengecualian kalau hal itu tidak memberi manfaat untuk kehidupan manusia, apalagi mengorbankan kebaikan orang banyak. Orang Kristen harus istirahat pada hari Minggu, menghindari pekerjaan-pekerjaan rutinnya sebisa mungkin. Tetapi orang Kristen tidak boleh menolong orang yang sedang bersusah dan membutuhkan bantuannya supaya seseorang itu bisa tersenyum dan mengalami kebahagiaan. Tentu saja tidak. Pada hari Minggu, biasanya ibu-ibu mengunjungi dan menghibur orang-orang sakit. Para anggota Legio Maria juga melakukan hal yang sama. Sejumlah orang mendatangi rumah jompo dan panti asuhan untuk memberikan bantuan dan perhatian khusus kepada mereka. Tidak ada aturan yang melarang perbuatan-perbuatan itu. Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita pada hari ini bahwa kasih kepada sesama yang membutuhkan adalah hukum yang tertinggi. Tidak ada aturan lain yang bisa melarang dan membatasi. Tetaplah berbuat baik, sebab itulah kehendak Tuhan. Apakah aku tetap berusaha melakukan kebaikan sekalipun ada orang mencibirku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
betapa mulia hati Tuhan kami, Yesus Kristus. Ia menghendaki agar kami tidak ragu-ragu untuk melakukan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.